Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi. Saya dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2018 dari Fakultas Teknik Untirta. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas besar dari praktikum fenomena dasar mesin tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang mekanisme 4 batang atau 4 bar mechanism, yang isinya itu antara lain ada landasan teori dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk videonya yaitu sebagai berikut. Ya, masuk ke dalam teori dasar yang pertama tentang pengertian dari 4 bar mechanism atau mekanisme 4 batang. Nah, mekanisme 4 batang merupakan suatu batang yang dihubungkan antara tempat batang yang biasanya digunakan sebagai peralatan mekanik untuk mencapai proses atau gerakan tertentu. Nah, di mekanisme 4 batang ini mempunyai istilah. Yang pertama ada link. Link itu yang disebut batang-batangnya atau keempat batang, dan join merupakan sambungan dari tiap-tiap antar batang. Ya, selanjutnya masuk ke pengertian dari kinematika dan dinamika dalam mekanisme 4 batang. Kinematika merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan atau memperhitungkan dari gerak benda itu sendiri. Sedangkan dinamika teknik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dengan memperhitungkan atau menganalisa apa sih penyebab gerak benda itu sendiri. Nah, ini merupakan cara kerja dari mekanisme 4 batang atau 4 bar mechanism. Nah, batang-batang ini terbagi menjadi 4 yang diberi warna berbeda-beda. Nah, batang yang pertama yaitu ada namanya batang fixed link atau batang yang diam, yang tidak bergerak sama sekali. Lalu yang kedua ada crank. Ini disebut engkol yang bergeraknya itu secara rotasi searah jarum jam. Lalu ada coupler. Ini merupakan batang penghubung antara kedua engkol yang warna biru dan engkol merah. Lalu selanjutnya ada rocker arm atau engkol rocker. Dia itu batang yang bergerak secara osilasi. Nah, pergerakannya itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari mekanisme 4 batang atau 4 bar mechanism. Yang pertama ada crank rocker mechanism, lalu yang kedua ada double crank mechanism, dan yang ketiga ada double rocker mechanism. Nah, kalau crank mechanism yaitu sebagai berikut. Ya, masuk ke jenis mekanisme 4 batang yang pertama. Yang pertama itu ada namanya crank rocker mechanism. Nah, dengan batang hijau itu sebagai fixed link, lalu batang merah itu bergerak secara rotasi yang namanya itu crank, dan batang biru itu sebagai penghubung antar kedua engkol, antara engkol merah dan engkol kuning, dan batang kuning itu bergerak secara osilasi namanya engkol rocker. Nah, pergerakannya itu seperti ini. Kalau double crank mechanism yaitu sebagai berikut. Lalu jenis selanjutnya yaitu ada double crank mechanism. Nah, double crank mechanism pergerakannya itu seperti ini, dengan batang hijau sebagai fixed link atau batang yang diam. Nah, seluruh engkolnya itu bergerak secara rotasi searah jarum jam, dan batang birunya itu sebagai penghubung antar kedua engkol merah dan engkol kuning. Nah, pergerakannya itu
seperti ini. Dan double rocker mechanism yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ada jenis double rocker mechanism. Nah, double rocker mechanism pergerakannya yaitu seperti ini. Nah, dengan batang hijaunya itu sebagai fixed link, sedangkan yang lainnya itu bergerak secara osilasi, dan batang biru itu sebagai penghubungnya antar kedua engkol. Nah, pergerakannya itu bisa dilihat seperti ini.